Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi maliki dzil malakut wal jabbari dzil jabarut alladzi khalaqal maut wal hayatal ikhtibaran alal imani was subut. Wassalatu wassalamu ala sayyidil wujud wa habibil yaqut Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ila yaumin ba'dal maut. Segala puji hanya milik Allah yang telah mengaruniakan kepada kita banyak karunia-Nya, yang dengan nikmatnya kita dapat berkumpul dan mengisi waktu luang kita di Musholah An-Nur ini, yang semoga selalu dirahmati Allah. Salawat serta salam selalu tercurahkan kepada baginda besar kita Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabatnya, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, dan orang-orang yang senantiasa thiqah meniti jalannya hingga yaumil qiyamah. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Banyak orang mengucapkan kata cinta, bahkan dalam segala sesuatu, dalam setiap perkara kata cinta sering melintasi telinga kita. Namun apakah kita tahu makna cinta? Bagaimana cara Islam mendudukannya, dan bagaimana seseorang tersebut dapat merasakan yang namanya jatuh cinta? Cinta letaknya di hati. Cinta letaknya di hati, meskipun tersembunyi, namun getarannya tampak sekali. Ia mampu mempengaruhi pikiran sekaligus mengendalikan tindakan. Sungguh cinta dapat mengubah hitam menjadi putih, kegelapan menjadi cahaya, keruh menjadi bening, pahit menjadi manis, derita menjadi nikmat, dan kemarahan menjadi rahmat. Cintalah yang mampu melunakkan besi, cintalah yang mampu menghancurkan batu karang, cintalah yang dapat membangkitkan yang mati dan meniupkan ruh kepadanya. Sungguh inilah dahsyatnya kekuatan cinta. Namun hati-hati juga dengan cinta, karena cinta yang salah akan sangat besar kerugiannya. Ya, dengan cinta orang yang waras dapat menjadi gila, orang yang sehat dapat menjadi sakit, orang yang kaya dapat menjadi miskin, bahkan raja dapat menjadi budak jika cintanya tidak disertai kepada Allah. Cinta yang tidak dilandasi kepada Allah, cinta yang tidak didasari dengan agama Allah. Itulah para pecinta dunia, harta, tahta, dan wanita. Dia lupa akan cinta Allah, cinta yang begitu agung, cinta yang sangat murni, cinta yang begitu sejati. Cinta Allah adalah cinta yang tak bertepi. Jikalau telah mendapatkan cintanya, tiada lagi kata henti untuk mencintai. Tak akan ada lagi keluhan, tak ada lagi kata kemalasan, tak ada lagi itu belesuh, dan tak ada pula tatapan kuyuh. Yang ada hanyalah tatapan optimis dalam menghadapi segala ujian dan cobaan yang tidak habis. Lantas, bagaimanakah ciri-cirinya atau tanda-tandanya seorang tersebut memiliki cinta kepada Allah? Orang yang di dalam hatinya telah tumbuh cinta-cinta, benih-benih cinta kepada Allah, akan memiliki tanda-tandanya tertentu. Dan tanda-tanda tersebut dan ciri-ciri tersebut dapat berkelainan pada tiap orangnya, tergantung tingkatan dan tergantung level cintanya kepada Allah. Tanda-tanda tersebut antara lain, yang pertama adalah gemetar hatinya ketika disebut nama Allah. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Gemetarnya hati dapat disebabkan oleh beberapa sebab tertentu dan faktor-faktor tertentu. Ada kalanya disebabkan karena saking takutnya kepada Allah akan segala siksanya yang amat menyedihkan, dan sadar akan segala kekurangan diri sehingga dapat menyebabkan hati bergetar. Dan ada kalanya ketika dirundung kerinduan yang begitu mendalam, karena sudah semestinya orang yang jatuh cinta pasti selalu merindukan kekasihnya, sehingga ketika ia mendengar nama Allah, baik itu dari kumandang azan ataupun lantunan bacaan Al-Quran, hatinya langsung tergetar, hatinya langsung tergerak seakan tak sabar ingin bertemu dengan kekasihnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun." Yang artinya, sungguhnya orang-orang yang beriman ialah mereka yang bila disebut nama Allah gemetarlah hati mereka, dan apabila dibacakan ayat-ayatnya bertambahlah iman mereka karenanya, dan hanya kepada Tuhan mereka lah mereka bertawakal. Quran surat Al-Anfal ayat yang kedua. Dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman,
alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum was-sabirina 'ala ma asabahum wal muqimis shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Kata Allah, yaitu orang-orang yang apabila disebut nama Allah gemetarlah hati mereka, dan orang-orang yang sabar terhadap apa yang menimpa mereka, serta orang-orang yang mendirikan salat, dan serta orang-orang yang menginfakkan hartanya dari sebagian apa yang telah kami rezekikan kepadanya. Kemudian tanda yang kedua adalah selalu berzikir setiap saat. Para kekasih Allah tentunya akan berzikir sepanjang waktu. Namun apakah mereka hanya akan menghabiskan waktunya dengan berzikir dan tidak melakukan aktivitas apapun? Tentu saja tidak. Karena hati para pecinta telah disinari dengan cahaya cinta ilahiyah. Cahaya itu akan selalu menuntun mereka untuk berzikir. Mereka mampu berzikir dalam keadaan apapun, baik ketika duduk, baik ketika berdiri, atau bahkan dalam keadaan berbaring sekalipun. Apapun aktivitasnya tidak akan membuat mereka lupa kepada Sang Penciptanya, sehingga akan amat berat rasanya bagi mereka jika tidak berzikir meskipun hanya saat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzaban nar. Kata Allah, alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman, yaitu orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri, wa qu'udan, atau sambil duduk, wa 'ala junubihim, atau bahkan dalam keadaan berbaringnya, wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard, dan mereka selalu memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi, seraya berkata, rabbana ma khalaqta hadza batila, wahai Tuhan kami, tiadalah Engkau menciptakan ini dengan sia-sia. Maha suci Engkau, subhanaka faqina adzaban nar, maha suci Engkau, maka peliharalah kami dari siksa neraka. Quran surat Ali Imran ayat 191. Kemudian tanda yang ketiga adalah sering menangis karena rindu atau takut kepada Allah. Ikhwani fiddin adzanillahu wa iyyakum, hati yang dirundung rindu pada kekasih, namun kekasih yang dirindukan tak jua dapat ditemui, akan menyebabkan hati terluka dan air mata dapat membanjiri muka. Kerinduan yang mendalam itulah yang menyebabkan para pencinta Allah sering menangis, juga karena takut mengingat segala amal yang telah dilakukan, sadar diri akan segala kekurangan. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa yakhruna lil azqani yabkuna wa yaziduhum khusyu'a, dan mereka menyungkur atas muka mereka sambil menangis dan mereka bertambah khusyuk. Quran surat Al-Isra ayat 109. Dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yalijun nar ahadun baka min khasyatillahi azza wa jal hatta ya'udal labanu fid dar'i wa la yajtami'u ghubarun fi sabilillahi wa dukhanu jahannam. Ini artinya, la yalijun nar ahadun baka min khasyatillah, tidak akan masuk neraka seorang takut kepada Allah, hatta ya'udal labanu fid dar'i, sampai susu dapat kembali ke payudaranya, wala yajtami'u ghubarun fi sabilillah, dan tidak akan berkumpul debu-debu fi sabilillah, wa dukhanu jahannam, dengan asap neraka jahannam. Hadis riwayat At-Tirmizi. Kemudian tanda yang keempat adalah mencintai Allah melebihi apapun yang ada di dunia ini. Bagi para kekasih Allah, dunia hanyalah tempat untuk berbakti kepadanya. Tidak pantas bagi kekasih Allah untuk menempatkan hati kepada dunia, karena yang paling berhak atas hati manusia adalah Sang Penciptanya itu sendiri. Sehingga para kekasih Allah hanya menempatkan cintanya kepada Allah di atas segala cinta. Mereka mencintai makhluk Allah hanyalah karena sebatas menjalankan perintahnya. Misalnya seperti mencintai suami atau istri, orang tua atau anak, sahabat, dan lain-lain. Allah Subhanahu wa taala berfirman, walladzina amanu asyaddu hubban lillah, adapun orang-orang yang beriman amat sangat cintanya kepada Allah. Quran surat Al-Baqarah ayat 165. Kemudian tanda yang kelima adalah mencintai Nabi Muhammad dan menjalankan syariat yang dibawanya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, orang yang mencintai Allah namun tidak mencintai Nabi Muhammad hanya akan membuahkan cinta yang tiada artinya, karena tidaklah mungkin manusia dapat
menggapai cinta Allah tanpa melalui tuntunan dari nabinya. Jadi mencintai dan meneladani Rasulullah telah menjadi syarat mutlak bagi siapa yang menginginkan cintanya kepada Allah. Apabila ada orang mengaku bahwa ia adalah kekasih Allah tapi dia tidak mencintai nabinya dan menyimpang dari ajaran sunnah nabinya, maka orang tersebut telah berdusta. Karena orang yang mencintai Allah lagi nabinya, dia akan selalu mengoreksi apakah amalnya sesuai dengan Al-Quran dan sesuai dengan tuntunan nabinya ataukah tidak, sehingga itu semua akan terhindar dari jalan sesat yang akan merintangi perjalanan menuju Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum. Wallahu ghafurur rahim." Kata Allah, katakanlah wahai Muhammad, jika kamu benar-benar mencintai Allah, maka ikutilah aku, niscaya Allah akan mengasihi dan mengampuni dosa-dosamu. Allah Maha Pengampun, Allah lagi Maha Penyayang. Quran Surat Al-Imran ayat 31. Dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, "An-nabiyyu aula bil mu'minina min anfusihim wa azwajuhu ummahatuhum wa ulul arhami ba'duhum aula bi ba'din fi kitabillahi minal mu'minina wal muhajirin illa an taf'alu ila awliyaikum ma'rufa kana dzalika fil kitabi mastura." An-nabiyyu aula bil mu'minin, nabi itu lebih utama bagi orang-orang mukmin. Min anfusihim, tentunya dari diri mereka sendiri. Wa azwajuhu ummahatuhum, dan istri-istrinya adalah ibu-ibu bagi mereka. Dan orang-orang yang mempunyai hubungan darah, wa ulul arhami ba'duhum aula bi ba'din fi kitabillah, dan orang-orang yang mempunyai hubungan darah satu sama lain lebih berhak di dalam kitab Allah. Minal mu'minina wal muhajirin, daripada orang-orang yang mukmin dari kalangan muhajirin. Illa an taf'alu ila awliyaikum ma'rufa, kecuali kalau kamu berbuat baik kepada saudara-saudaramu. Karena dzalika fil kitabi mastura, yang demikian itu telah tertulis di dalam kitab Allah. Quran Surat Al-Ahzab ayat yang ke-6. Masyarul muslimin rahimakumullah, jika tanda-tanda tersebut belum ada yang kita miliki, maka harus dan wajib bagi kita untuk mengusahakannya. Setidaknya satu dari kelima tanda tersebut, karena memang kecintaan kepada Allah hanya akan diberikan kepada hamba-hambanya yang terpilih, hanya akan diberikan kepada hamba-hamba pilihannya, yaitu mereka yang bersungguh-sungguh dalam mengusahakannya dan senantiasa berdoa agar cinta kepada Allah akan bersemayam di dalam hatinya. Semoga di dalam hati kita telah tumbuh benih-benih cinta kepada Allah, dan Allah juga mencintai kita. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Bila ada salahnya itu datang dari saya, maka saya memohon maaf pada para jamaah sekalian. Jika ada benarnya, maka itu semua datangnya dari Allah. Mungkin hadza minni. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.